Player biasanya ditujukan kepada orang yang memainkan suatu game atau permainan tertentu. Dengan kata lain, kontestan yang ikut berpartisipasi. Namun dalam konteks yang mau Wong Anime jabarkan di video ini, player adalah para penakluk perempuan. Dengan kata lain, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan para eksekutif Tempest yang keberadaannya saja cukup untuk membuat mereka dikerubungi para kaum hawa yang menginginkan mereka untuk menjadi ayah dari anak-anak mereka. Jadi mari kita bahas mengenai para eksekutif tersebut, terutama dengan melihat seberapa playernyakah mereka di hadapan para perempuan penduduk Tempest. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas mereka, Wong Anime ingatkan kepada kalian, untuk yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi. Dan bagi yang sudah melakukannya, Wong Anime ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Salah satu percakapan yang paling menarik di light novel Tensura terjadi pada volume 8. Percakapan ini terjadi antara Rimuru dengan para eksekutif Tempest yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Percakapan ini pada dasarnya adalah percakapan yang terjadi dikarenakan pertempuran asmara yang terjadi antara Momiji dan Alphys untuk memperebutkan Benimaru. Dan peristiwa ini tentu saja membuat Rimuru yang mendengarkan hal tersebut penasaran akan kondisi asmara para bawahannya yang lain, terutama dari para bawahannya sesama laki-laki. Dia berusaha sebisa mungkin supaya para perempuan tidak terlalu mendengarkan, supaya mereka tidak diganggu, dan percakapan ini menginspirasi Wong Anime untuk membahas kondisi asmara para eksekutif laki-laki yang berada di Tempest, dan juga membahas dari sisi asmara, apakah para eksekutif Tempest ini adalah alpha male, ataukah sigma male, atau mungkin malah beta male. Mari kita mulai dengan yang paling beruntung di antara para bawahan Rimuru ketika membicarakan asmara atau kisah cinta, yaitu Benimaru, yang kita tahu memiliki dinamisme kisah cinta yang luar biasa. Semenjak pertemuan antara Benimaru, Alphys, dan Momiji di Gunung Kusha yang telah terjadi dikarenakan saat itu proyek rel kereta yang Rimuru rancang harus melewati gunung tersebut sehingga terowongan mesti digali, maka pertempuran asmara antara Alphys dan Momiji pun pada akhirnya terjadi secara terang-terangan di Tempest. Pertarungan asmara antara kedua individu tersebut dimulai ketika Benimaru menjadi duta atau perwakilan Tempest untuk membicarakan mengenai penggalian terowongan tersebut. Ketika Benimaru dan Alphys mendatangi perwakilan para bangsa Tengu yang menghuni Gunung Kusha, Momiji menjadi perwakilan para bangsa Tengu, mewakili ibunya Kaede yang memang sedang sakit akibat efek samping dari melahirkan Momiji. Awalnya Momiji agak keras terhadap Benimaru dan Alphys dikarenakan para Tengu memang sudah bosan dengan makhluk-makhluk seperti Raja Iblis Frey yang meminta mereka untuk menyerahkan gunung yang mereka miliki. Sehingga para Tengu ini umumnya bersifat intimidatif kepada monster dan negara yang ingin menguasai mereka. Namun Benimaru menegaskan kalau dia tidak ingin menguasai Gunung Kusha dan hanya ingin meminta izin untuk menggali terowongan sehingga dia bisa melanjutkan proses pembuatan rel kereta api yang menghubungkan antara Tempest dengan dinasti sihir Sario. Walaupun Benimaru menegaskan kalau dirinya tidak ingin menguasai Gunung Kusha, para Tengu masih menganggap kalau Kusha adalah tempat suci sehingga tidak layak digali terowongan. Dan Momiji masih tetap bersikap keras kepada Benimaru. Hal ini membuat Alphys sangat marah sehingga bahkan dia mengeluarkan unique skill Snake Eyes atau mata ular miliknya yang mampu memberikan berbagai macam status ailment dari mulai racun, pembatuan hingga kegilaan. Namun Momiji tidak bergeming sama sekali. Dan pertarungan antara Momiji dan Alphys pun kemudian dilanjutkan di hadapan Benimaru. Kesalahpahaman pun kemudian berakhir ketika Benimaru menghentikan pertarungan mereka. Benimaru menyebutkan bahwa Momiji gagal menahan kekuatannya, padahal dia adalah duta dari bangsa Tengu. Sementara Alphys gagal melihat kelemahan dirinya yang menyangka dirinya akan menang, padahal sebentar lagi Momiji akan bisa membunuhnya. Pertarungan ini pun pada akhirnya benar-benar berakhir setelah ibu dari Momiji, pemimpin dari bangsa Tengu, mendatangi sendiri pertemuan tersebut. Kaede, ibunya Momiji, kemudian memperkenalkan Momiji sebagai anaknya Hakuro. Dan Benimaru pun kemudian bisa melihat kalau gaya bertarung Momiji memanglah sangat mirip dengan aliran kabut alias Oboro Ryu yang memang aliran berpedang Hakuro yang juga diajarkan kepada Benimaru. Hal ini tentu saja membuat Benimaru sangat kaget.
Namun yang lebih mengagetkan lagi adalah Kaede di pertemuan tersebut ingin menjodohkan antara Benimaru dengan Momiji. Hal ini tidak hanya membuat Benimaru tertegun, tapi bahkan Alphys pun hanya bisa mendengarkan peristiwa ini dengan tatapan kosong saja. Setelah peristiwa ini, pertempuran asmara antara Alphys dan Momiji pun akhirnya memanas untuk memperebutkan Benimaru. Hingga kemudian Rimuru menikahkan Benimaru dengan Momiji dan Alphys sekaligus, dikarenakan memang diizinkan untuk memiliki dua istri pada ras yang memang mengalami keancaman untuk kepunahan. Pada peristiwa penganugerahan gelar 12 Lordnya Rimuru atau kita kenal dengan 12 patron. Yaps, walaupun Benimaru kelihatan malu-malu ketika dia dinikahkan dengan dua istri sekaligus, tapi dia berhasil bertahan 2 hari penuh di malam pengantin mereka dalam pertarungan gulat Olimpiade 2 ronde berturut-turut tersebut. Dan ini menunjukkan kalau Benimaru adalah seorang alpha male. Selanjutnya kita akan membicarakan sang tiang intelijen Tempest, yaitu Zoe. Seperti yang kita tahu, Zoe adalah salah satu di antara para ogre yang menurut Rimuru ketika dinamai dan berevolusi menjadi Kijin memperoleh wajah ikemen alias laki-laki ganteng sama seperti Benimaru. Selain itu, dia juga merupakan salah satu eksekutif Tempest yang paling penting di Tempest. Hal ini tentu saja membuat dia sama seperti Benimaru dikenal sebagai ladies man yang bisa membuat para perempuan jatuh cinta padanya walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Afinitas Zoe yang tinggi terhadap para perempuan ini bisa dilihat pada 2 peristiwa. Pertama, ketika dia pertama kali merekrut para anggota intelijen Tempest generasi pertama yang umumnya didominasi oleh Dragon Youth, seperti misalnya Sokka, Saika, Toka, dan mereka semua umumnya menyukai Zoe sebagai laki-laki. Namun hampir mereka semua mundur dikarenakan mereka menghargai perasaan Sokka yang lebih dahulu menyukai Zoe dan sejak awal bergabung dengan Tempest ingin menjadi bawahan dari Zoe. Selain itu, dia juga berhasil membuat Litus Sang Air yang merupakan salah satu dari Tensein Gereja Suci Barat kelepek-kelepek kepadanya. Padahal dia tidak melakukan satu hal pun yang spesial. Zoe hanya bertarung dengan Litus ketika peristiwa konfrontasi kedua antara Hinata dan Rimuru terjadi dan menggunakan benang lengket baja alias sticky steel thread kepunyaannya pada Litus. Zoe berhasil membuat Litus kelepek-kelepek padanya. Di sini jelas sekali kalau Zoe nggak tahu apa-apa. Tapi setelah pertarungan tersebut, tiba-tiba fetisnya Litus bangkit. Dan setelahnya, setiap kali Litus ke Tempest, maka yang pertama dia cari adalah Zoe. Dan ini tentu saja membuat kucing-kucingan antara Zoe dan Litus terjadi di seputaran Tempest. Setiap kali salah satu dari Tensein Gereja Barat itu ke Tempest. Kayaknya Litus mau minta pertanggungjawaban Zoe deh akibat peristiwa ini. Mari kita lihat bagaimana nasib Zoe ke depannya nanti. Jadi di sini jelas ya kalau Zoe adalah alpha male. Selanjutnya, mari kita bahas salah satu karakter favorit kita, yaitu sang goblin legendaris, The Lord, The Myth, The Legend, Gobta. Bagaimanakah menurut kalian afinitas Gobta sebagai kaum Adam? Gobta ini bisa dikatakan sebagai pecinta wanita. Dia kadang tidak sungkan memperlihatkan ketertarikannya kepada kaum Hawa yang cantik, seperti yang dia perlihatkan ketika dia mengunjungi bar elf kupu-kupu malam di negara bersenjata Dwargon. Dia langsung menyatakan perasaannya kepada elf yang pertama kali dia temui dan pulang dalam keadaan anemia setelahnya. Dia juga seringkali menunjukkan rasa cemburunya pada makhluk-makhluk yang berpotensi membuat harem sendiri, seperti misalnya Zoe yang di unitnya sangat dikagumi, dan juga Benimaru yang diperebutkan oleh Alphys dan Momiji dalam pertarungan cinta mereka yang membara. Selain itu, dia juga cemburu pada Rimuru yang walaupun dia mengaku kalau dia sudah tidak memiliki kelamin lagi, tapi dia tetap dikelilingi perempuan. Meskipun begitu, Gobta juga kadang tidak takut mengomentari perempuan apa adanya, walaupun apa yang dia katakan seringkali bikin perasaan perempuan nyelkit. Di Tensuranikki, dia mengomentari kualitas trainee yang bahkan Rimuru sendiri tidak berani mengatakannya. Hal ini membuatnya berakhir dengan tergantung di pohon oleh trainee. Dia juga berani berkomentar secara belak-belakan di depan Testarossa, dan ini tentu saja menunjukkan kalau Gobta bukan cuma simp biasa. Dia adalah Sigma Male yang walaupun dia kelihatannya Jones, dia sebenarnya mampu membuktikan dirinya berharga di depan perempuan. Sehingga iblis primordial seperti Testarossa pun tidak meremehkannya, walaupun dia sering komentar sembarangan. Ya, dia emang punya skill trolling resistensi, gimana lagi? Lord Gobta gitu loh. Selanjutnya ada Geld.
Geld ini dikenal sebagai pekerja keras di kalangan para bawahan Rimuru. Dia pada dasarnya menteri infrastrukturnya Rimuru dan memfokuskan dirinya dalam bidang pembangunan, baik itu di wilayah Tempest sendiri hingga bahkan wilayah sekutu-sekutu Tempest di luar wilayah Yurazania, sehingga banyak di kalangan kaum Hawa menyukainya. Ketika mendengar kalau Benimaru diperebutkan oleh dua orang perempuan sekaligus, Geld langsung mengomentari peristiwa ini dengan mengatakan kalau dia mesti belajar banyak pada Benimaru. Namun Rimuru mengomentari tanggapan Geld ini dengan mengatakan bahwa bahkan di luar kalangan bangsa Orc sendiri, Geld sangatlah populer dan memiliki fanbase-nya tersendiri. Sehingga bisa dikatakan kalau misalkan dia memutuskan ingin menikah, maka dia akan menemukannya secepat mungkin. Walaupun memang lingkungan kerjanya justru dikelilingi oleh banyak sekali laki-laki, sehingga dia kadang tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Lalu kemudian ada Hakuro. Hakuro jelas sekali merupakan laki-laki bertipe Sigma. Dia hanya pernah berhubungan dengan satu perempuan. Perempuan bernama Kaede tersebut adalah salah satu murid ilmu berpedang gurunya yang juga merupakan kakeknya Araki Byakuya. Perempuan tersebut adalah salah satu murid terbaik Byakuya. Namun kemudian dia berhasil Hakuro kalahkan dan perempuan tersebut kemudian berakhir dengan menghabiskan waktu mereka bersama. Namun suatu peristiwa membuat perempuan tersebut berpisah dengannya dan semenjak saat itu Hakuro tidak pernah lagi melirik perempuan lain. Setiap kali dia mengingat satu-satunya perempuan yang pernah dia cintai tersebut, dia akan mengingat malam yang mereka habiskan di bawah pohon maple dan sesekali melihat daun dari pohon tersebut. Hingga kemudian Hakuro menyadari ratusan tahun setelah peristiwa tersebut, Kaede melahirkan anak yang merupakan anak Hakuro dan kemudian dinamai Momiji. Setelah peristiwa kedatangan Benimaru ke Gunung Kusha sebagai utusan Tempest, dia kemudian diberitahu kalau Kaede istrinya memiliki anak darinya. Dan dia pun kemudian memanjakan Momiji dan dengan senang hati menyambut anaknya tersebut setelah dia mengunjungi Tempest. Ketika awal Momiji datang ke Tempest, Hakuro awalnya ingin terus menjalankan tugasnya sebagai salah satu eksekutif Rimuru. Namun Rimuru ingat ketika dia di Jepang, bos perusahaannya ditelantarkan anaknya. Akibat dia lebih memilih pekerjaannya. Karenanya Rimuru bahkan memberikan cuti pada Hakuro. Dan ini membuat Hakuro memanfaatkan waktu cutinya ini dengan menghabiskan waktunya dengan Momiji. Dan terakhir, yang paling ngenes di antara semuanya, siapa lagi kalau bukan Gabiru. Di kalangan para laki-laki Lizardman dan Dragon Youth, dia sangatlah dikagumi. Tapi garis bawah ya, dia hanya populer di antara kalangan laki-laki dan Lizardman doang. Soka adiknya mengomentari kalau Gabiru hanya memperlihatkan kalau dia sangat keren ketika mereka berdua bicara secara privat atau sendirian, atau ketika tidak dilihat oleh orang lain. Dan kemudian ketika bergabung dengan kerumunan, dia berubah kembali menjadi konyol. Dan ini membuat para perempuan agak kurang bisa melihat pesona Gabiru, terlepas kalau dia merupakan salah satu eksekutif Tempest paling penting dan merupakan pemimpin dari divisi riset dan penelitian Tempest. Dia juga memiliki wujud amfibian yang pada umumnya membuat para makhluk lain bahkan di kalangan monster sendiri kebingungan untuk menentukan jenis kelamin mereka apa. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Gabiru memiliki sedikit sekali penggemar perempuan. Saking putus asanya Gabiru atas nasibnya dengan para perempuan lainnya, dia bahkan mengunjungi beberapa perempuan dari kalangan bangsa dwarf yang bekerja di apotek Tempest dan sering mengirimkan mereka hadiah. Dan peristiwa ini Rimuru komentari sebagai peristiwa di mana Gabiru sudah tidak peduli dengan perempuan manapun selama perempuan tersebut bernafas. Dan ini kurang lebih sangat menyedihkan. Bahkan dengan para perempuan bangsa dwarf tersebut, Gabiru juga mendengar kalau dia tidak populer dikarenakan dia memiliki wujud Lizardman. Namun Soe kemudian menolak teori Gabiru ini dan mengatakan kalau Gabiru bukan tidak populer karena wujudnya, namun karena dia tidak berusaha. Dan ini diamini oleh semua eksekutif lainnya. Bahkan menurut Gobta, Gazat, salah satu bawahan Gabiru, sangatlah populer di kalangan para perempuan dwarf tersebut. Dan ini membuat Gabiru semakin syok lagi, karena itu berarti masalahnya bukan di wujud mereka, tapi di Gabiru sendiri. Jadi jelas Gabiru di sini adalah beta male. Baiklah semuanya, itulah afinitas para eksekutif Tempest di antara para perempuan di Tempest. Seperti yang kita lihat ketika membicarakan asmara, banyak di antara mereka sangatlah lihai dan pandai. Ada pula yang kerjanya hanya diam saja tapi tahu-tahu memiliki banyak sekali fans perempuan. Ada juga yang nasibnya kurang beruntung sehingga saking putus asanya dia tidak peduli perempuan manapun yang akan menjadi pasangannya selama dia masih bernapas. Dan kemajemukan ini adalah merupakan salah satu alasan kenapa Wong Anime membuat video ini. Oke, sebelum kita berpisah, jika kalian ingin menonton video lainnya seperti misalnya kisah lengkap mengenai para Black Numbers, kalian bisa menonton video di samping ini.